Al-mukarramun suyukhu wa ru'asa'u wa murabbu ma'hadi tazakka litarbiyatil islamiyatil hadithah. Al-mukarram mudiru kulliyatil muallimin al-islamiyah bi ma'hadi tazakka. Wa aidan al-mukarram al-muhadir al-ustad ad-doktor Zahrul Fatah LC Al-Majastir, wal mukarramun al-asatidah al-musyrifun, wa aidan al-ahbab talabatu al-fasli an-nihai bi ma'hadi tazakka li tarbiyatil islamiyatil hadithah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi hadha as-sabah al-bakir qadarna ala hadha al-ijtima' ay hadha al-ihtifal awalan huwa ta'diyatan li barnamajina fahuwa fathu kutubit turas al-islami. Wa saniyan tab'an hadha al-majlis أو هذا الاجتماع طلبا وتعلما من العلوم الكثيرة وخاصة في هذا الصباح يعني تحت موضوع علوم الحديث وتخريجه الذي سيلقيه أستاذنا الفاضل إن شاء الله عن قريب. طيب، كما نعلم أيها الطلبة wa aidan na'rifu annal hadis huwa min ahadi masadiri at-tashri' al-islami, ya, ay al-hadis huwa dalil asani ba'da al-Qur'anil Karim. Ittafaqna bihada. Wa aidan hunaka ahammiyat al-katsirah fi ta'allumi hada al-hadis. من بعدها هذا علم الحديث يوصلنا إلى معرفة الصحيح من العبادات التي عملناها في اليوم. وأيضا هذا الحديث يحفظ ديننا الإسلام. وأيضا عندما رجعنا مذكراتنا في الماضي في سنوات الماضية ممكن قد تعلمنا بعض أنواع هذا علم الحديث هو ماذا مصطلح الحديث عندما جلسنا في الخامس، وأيضا في اليوم في الفصل السادس. من هذا نعرف وفيه ماذا كان الحديث رواية أو دراية، والحديث صحيحا كان أم حسنا أو ضعيفا أم موضوعا، ونعرف من هذا. وأيضا عندما رجعنا سنوات عند الفصل الأول وأيضا قد حفظنا بعض الأحاديث المختارة عن كذا ثم المتن رواه كذا قال رسول رواه كذا. طيب، وإن شاء الله في هذا الصباح الباكر في هذه المناسبة الغالية سنسمع وسنستمع وأيضا سندقق فهمنا ونوسع معلوماتنا الكثيرة من الأمور المتعلقة بهذا علوم الحديث. فإن شاء الله سيلقيه
أستاذنا الفاضل الدكتور زهر الفتى على شرح وبيان هذا، فتتفضل سيادة أستاذ زهر الفتى مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-muhadarah satakunu ala juz'un min hadisa ila sa'atasi awan nus haula madkhal thumma ba'da sholati dhuhri ba'da al-ghada nuwasil lil iltisani minal muhadarah fahuwa tahrij. Faqabla dalik nashkuru syukran jazilan ala mudiril ma'had fal asatidha ala da'wati li marrah ana nasitu adunu kullasana azuru hadal ma'had fahada awalan min babi silaturrahim summa min babi yani tasliyah. Ana hayati arba wa isna sa'afi Ponorogo. Idan laula da'watukum ilahuna fa asbaha wajhi mislu reyok Ponorogo. Gitu. Kata. Baik. Li anal madah katsira wa ghazira wal waqtu dayyik. Sanabda muhadarah undur al-unwan as-sunnah al-hadis an-nabawi qabla tadwin wa ba'da tadwin. Sa namurru marron sari'an masiru sunnah an-nabawiyah mundu ahdin nabi ila andwinat al-kutub al-hadisiyah allati wasalatna hadal yaum kutubu sitta kutubu tis'ah fa hada yastaghriq aksar min al-waktu lima siril hadis nabawi takriban mi'atain sana fa indi fursah takriban salasu saat atau sa'atain. Idan masirul hadis nabawi min asrin nabi ila tadwinil hadis hada yastaghriq waktan mi'atai sana. Lakinni urid au ujbirtu bi an a'rid hadal mawdu' li muddati sa'atain. Fa qabla dhalik tab'an na'ti ila at-ta'rif awalan. La'alakum araftum hadha. Al-hadis lughatan bi ma'na al-jadid. Bitarbiyah al-islamiyah al-haditha al-jadida. Fal hadis aidan lughatan ma'nahu al-kalam. Hadithuna au kalamuna hakala. Adal hadis lughatan. Amal hadis istilahan fa kama ta'rifun huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifah khuluqiyah au khilqiyah. Ada wal hadis. Idan sahih al hadis huwa kalam, lakin al hadis lughat istilahan la yanhasiru fi kalamin nabi fa innamal fi'lu wa taqrir aidan min dimnil hadis bimaknahu al istilahi. Fal ulama atlaqu alama nusiba minan nabi hadisan li'annal qadim huwa kalamullahi wahda. Fal ulama atlaqu ala ma ja'a minan nabi min qaulin au fi'lin au taqrir hadisan ta'adduban, li'annal qadim huwa kalamullahi wahda.
falil hadis taraduf, hunaka alfat ukhra laha makna al hadis. Awalan sunnah. As-sunnah lughatan bi makna al-'adah awit tariqah. Al-'adah atau at-tariqah atau sirah. Hunaka hadis yaqul man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan sunnah huna maknahu fil lughah yakni ansha'a adatan. Man ansha'a adatan fahadil adah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Amma sunnah istilahan fa huwa nafsu ta'rifil hadis istilahan. Dan al ulama qad atlaqu qad yutliquna al hadis qad yutliquna as sunnah. Thumma as-sani al khabar. Al khabar lughatan bi makna an-naba. Lakin al-Qur'anul Karim yufarriq bainal khabar wan naba. Fal khabar huwa yakni al khabar an asya al adiyah. Lakin an-naba huwa al khabar alladhi yajuruna ila intibahin kabir. An-naba mislu yaumil qiyamah walidalik hunaka surah an-naba amma yatasaalun anin naba'il azim. Dan di anil hadal khabar yata'allaq bi hudusi yaumil qiyamah. Ada wal khabar lughatan, amal khabar istilahan fal ulama yu'arrifunahu ila qismain. Qismun aw hunaka man yara annal khabar istilahan huwa nafsul hadis ma jaa minan nabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir ila akhir. Walidaik law ra'aitum aw qara'tum al-matan haddatsana aw akhbarana hakada. Dan huna man sawwa bainal khabar wal hadis wa ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir ila ghairi dzalik. Lakin hunaka man yu'arriful khabar aw man yara anal khabar a'ammu minal hadis. Bainamal hadis huwa ma jaa minan nabi min qaulin aw fi'lin ila akhir. Ammal khabar a'ammu min dalik ma jaa minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Qad yakunu minas sahaba awit tabi'in. Dan al khabar inda ta'rif asani a'ammu minal hadis. Thumma al-lafdhu salis alladhi yuradifu makna al-hadis al-athar. Al-athar lughatan baqiyatus sayd. Baqiyatus sayd. Law tamshun ba'dal matar masalan fa summa tamshuna 'alal bilad fal bilad kana nadifan fa hunaka tab'an athar baqiyatus sayd. Ammal athar lughatan fa al ulama al qudama yusawwuna bainal athar wa al hadis. Al ulama al mutaqaddimun yusawwuna aw yu'arrifuna al khabar nafsa ta'rifi al hadis. Yu'arrifuna al athar nafsa ta'rifi al hadis. Dan indal ulama qudama la farqa bainal athar wal hadis. Amal mutaakhiruna minal ulama fahum yufarriquna bainal athar wal hadis. Fal hadis huwa ma jaa minan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir ila akhir. Amal athar ma jaa min ghairin nabi sawa'un kana minas sahaba awit tabi'in aw man ba'dahum. Fahada ta'rif huwa al-akhir walladhi aktharu ittiba'an. Dan hunaka walidalik nasma' naqul hadza laisa hadisan wa innama athar. Hadal qalbi ma'na hadza laisa hadisan nabi wa innama qaulu sahabi aw tabi'in. Hakadha.
Intahayna min at-ta'rif. Baik. Na'ti pada dalik ila soal atsani. Limadza nata'allam aw nadrus al-hadis? Hunaka jawabani. Al-jawab al-qasir wal jawab at-tawil. Amal jawab al-qasir bahwa li'anna al-hadis huwa bayanun lil Qur'anil Karim. Limadza nata'allam al-hadis? Li'anna al-hadis huwa bayanun lil Qur'anil Karim. Faqad kallafallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi ayyubayyina ma fil Qur'an wifqan li hadhil ayah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Idan rifqan li hadhil ayah kallafallahu nabiyahu bi ayyubayyina ma fil Qur'an. Fabayanun nabi huwal hadis. Fabayanun nabi qad yakunu qawlan, qad yakunu fi'lan, qad yakunu takriran ila ghairi dzalik. Idan la nastati'u an nafhamal Qur'ana fahman jaydan illa biwasilatin nabi. Famin thamma fadirasatul hadis an-nabawi syai'un la budda minhu binisbah nahnu muslimin. Dan huwa mathaluhu mislud dalwi fal Qur'an huwa al-bi'r fal hadis huwa dalwu la nastati'u an na'khudal ma'a minal bi'r illa biwasilatid dalwi. Hakadha. Hada wal jawab al-qasir. Nakhruj qalilan ilal mawdu' an al-Qur'an. Fal Qur'anu binisbah lana huwa huda. Al-Qur'anu binisbah lana ka ummah alladzina ya'ishuna fi ahdil akhir minan nubuwah. Fal Qur'an binisbah lana huwa huda. Nahnu nahya fi hadil hayatid dunya la budda an nastahdi bihadillah. Fahadiyullahi binisbah lana huwal Qur'anul Karim. Undur ila hadil ayat tubayyinu anal Qur'an huwa huda binisbah lana. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudal linnas. Dan Al-Qur'an kitabun anzalallahu linnasi kafah. Ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa huda binisbah lana wa fi nafsil waqti wal mu'jizah lahu. Limadza nahtaju ila huda fi hadil hayatid dunya? Saya kunul jawab atwal fa tashilan li fa asyrah lakum bil lughah al-wataniyah. Mengapa kita perlu petunjuk? Mengapa kita ini perlu petunjuk? Jawabannya agak panjang. Karena kita tahu manusia ini diutus ke dunia sebagai khalifah Allah, dan dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah manusia tidak lepas dari godaan iblis yang punya anak keturunan namanya setan. Nah, begitu. Mari kita bernostalgia dulu tentang manusia pertama, Adam. Kita tahu setelah Allah menciptakan Adam, tidak lama setelah itu Allah menciptakan pasangannya Hawa. Di surga Allah memerintahkan, mengatakan kepada keduanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi itu ada satu buah saja yang
Allah meminta kepada mereka untuk tidak mendekatinya apalagi memakan buahnya. Sebenarnya sangat simpel, menghindari satu buah saja. Masih ada banyak buah yang lain, ada kelengkeng, rambutan, semuanya ada. Satu saja yang tidak boleh disentuh. Tapi manusia itu sifatnya penasaran. Bahasa Belandanya kepo. Kalau Anda keluar dari mall, kemudian di kaca mobil Anda ada pengumuman, ada tulisannya di depan, di atas, jangan dibaca. Di bawahnya tulisan kecil. Itu kertas yang ada di kaca mobil Anda buang atau Anda baca? Anda baca. Anda punya grup WA khusus untuk cewek, khusus untuk mak-mak di grup itu. Bapak membaca nggak? Baca. Kepo. Apalagi di tengah kekepoan dan kepenasaran itu ada yang memprovokasi. Dan yang provokasi di sini setan. Apalagi setan tidak punya, seolah-olah tidak punya ambisi, tidak punya tendensi ketika menasehatinya. Wa qasamahuma inni lakuma lam nasihin. Makan saja buah itu, nggak ada apa-apa. Bahkan buah itu namanya khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Justru dengan makan buah itu kamu kekal di sini. Saya berani bersumpah, sampai bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya cuma nasihati, kalau nggak mau ya sudah. Jadi penjual yang bagus adalah Anda menawarkan barang seolah-olah Anda nggak perlu uang. Ini HP segini, kalau menurut Bapak mahal, silahkan cari yang lain. Tapi kalau di sana lebih mahal, saya nggak menjamin ori atau tidak. Nah begitu. Itu sudah kena mental itu penjual, pembelinya itu. Kalau nggak mau silahkan, kalau nggak mau ya sudah. Kalau Anda jual kemudian seolah-olah mau mencekik pembeli, ayolah Pak, ini nggak mau, dia malahan ada. Ya, setan gitu gayanya, iblis. Nah begitu. Wa qasamahuma inni lakum lam nasihin. Dan akhirnya kan tergelincir juga. Bahkan mungkin Anda pernah dengar yang memakan buah khuldi pertama kali itu Hawa. Kemudian Hawa merayu Adam untuk memakannya. Nah, begitu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu mereka kemudian Risalatul Qoror. Iya. Nah itu ya. Itu kalau ada Risalatul Qoror yang ngantuk-ngantuk setelah maghrib langsung bangun itu. Risalatul Qoror. Dan sampai sekarang kijang kotak itu masih ada di konter itu. Kijang kotak itu. Kijang kotak warna biru untuk yang mengantarkan yang diusir itu masih ada. Masih ada. Terus kemarin dikelintai, nggak tahu mau dicat apalagi, tapi masih ada. Nah begitu. Waktu itu saya bawa ke gas ya, gas itu gontor auto service. Saya bawa mobil saya, ternyata masih ada kijang itu. Nah begitu. Kijang yang menggetarkan seluruh santri. Nah begitu. Nah begitu. Akhirnya kita anak cucunya ini mungkin pernah berandai-andai. Andai Adam dan Hawa saat itu nggak makan buah terlarang, kita ini anak cucunya hidup damai di surga. Nggak mikir mahkamah lugha, nggak mikir kismul amen kan begitu, nggak mikir digosok, nggak mikir handuk hilang setiap saat misalnya begitu. Kan di surga semuanya ada, cuma menghindari satu pohon saja rasanya nggak susah-susah banget kan begitu. Nah begitu. Dan yang makan, yang pertama kali makan itu Hawa. Itu menurut informasi yang sampai di telinga kita oleh sebagian kita. Makanya kalau dirunut-runut, yang menjadikan manusia diusir itu adalah setelah iblis itu perempuan. Jadi perempuan itu biang keringat sekaligus biang kerok.
dari diusirnya manusia di surga. Nah, begitu. Disadari atau tidak, sebagian informasi itu terkontaminasi oleh apa yang tertulis dalam Bible. Kalau Anda buka Bible, silakan aja download Bible ya. Bible itu ada dua bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu ada namanya Kitab Kejadian. Ya kalau kita surah Al-Baqarahnya begitu. Di Kitab Kejadian itu diceritakan itu tentang penciptaan Adam dan Hawa dan seterusnya. Diciptakan sebelumnya penciptaan dunia ini. Hari pertama Allah menciptakan ini, kedua ini, ketiga ini, hari ke-7 Tuhan istirahat, kecapean di Bible ya. Nah, begitu. Istirahat. Nah, gitu. Padahal dalam Al-Qur'an memang sitati ayam, tapi wa ma massana min luhu. Tidak tersentuh sedikit pun kami ini kecapean, tapi di Bible seolah-olah kayak inilah mandor sama kuli-kulinya ini hari Jumat libur. Nah, begitu. Nah, begitu. Nah, enggak begitu deskripsi Allah dalam Al-Qur'an, dalam Bible gitu. Oke. Di situ kemudian ada penciptaan Adam dan Hawa. Nah, begitu. Nah, yang menarik adalah di Bible tidak tertulis Allah menciptakan Adam kemudian menyuruh para penghuni surga untuk sujud, nggak ada itu. Nggak ada cerita itu di Bible. Yang ada tiba-tiba kemudian Adam dan Hawa berada di surga, kemudian masuk ular. Bahasanya ular di Bible itu. Ular yang menggoda mereka berdua. Mula-mula yang digoda itu adalah Hawa oleh ular itu. Hawa makan buah itu, kemudian Hawa merayu Adam untuk memakannya. Nah, setelah mereka makan buah yang terlarang itu, kemudian Tuhan murka dan menghukum mereka bertiga. Yang dihukum pertama kali adalah ular. Wahai ular, mulai saat ini kamu dihukum. Mulai saat ini kamu akan berjalan dengan perutmu. Jadi sebelum itu ular berkaki. Nah, begitu. Hukuman kedua dijatuhkan kepada Hawa, yaitu mulai saat ini kamu akan merasakan keletihan dan kesusahan setiap kali kamu hamil, dan kamu akan merasakan kesakitan yang luar biasa setiap kali kamu melahirkan. Begitu. Hukuman yang ketiga dijatuhkan kepada Adam. Mulai saat ini setiap kali kamu mau makan nggak bisa langsung petik sebagaimana sebelumnya, tapi kamu harus nyangkul dulu, nanam dulu, nyiram dulu, sabar, nunggu waktunya baru kamu bisa memetik buah yang kamu inginkan. Itu ada di Bible begitu. Akhirnya mereka kemudian diusir. Dan versi gereja, Tuhan Adam keluar dari surga ke dunia ini dalam keadaan mempunyai dosa, dan dosa itu terwariskan ke anak cucunya. Namanya original sin, dosa warisan. Nah, begitu. Jadi manusia lahir dalam kacamata gereja itu sudah membawa dosa itu, di samping nanti juga dosa-dosa yang lainnya. Akhirnya Tuhan, versi gereja, bingung gimana cara mendelete dosa manusia ini. Baru lahir sudah punya dosa, belum lagi dosa-dosa yang lainnya. And finally he got the idea, I have to send my son and cross him to liberate human being from original sin. Saya harus mengutus anak saya alirkan darahnya, maka dengan dialirkan darah anak Tuhan itu, seluruh manusia dosanya terdelete. Mulai sejak dialirkan hidupnya manusia di zaman Yesus itu sampai Nabi Adam, semuanya terdelete, baik dosa warisan maupun dosa-dosa yang lain.
Adapun manusia yang hidup setelah disalibnya anak Tuhan, cukup dia meyakini bahwa Yesus itu sang penebus, juru selamat. Setelah itu dosa apapun sudah ditanggung, sudah ditebus. Itu keyakinan mereka. Apapun alirannya, termasuk aliran listrik. Nah, begitu. Jadi jangan tanya mereka itu mau kumpul ke monyet, muntul kerbau gitu ya, di pantai pakai sehelai benang tanpa sehelai benang, dosa enggak? Dosa. Tapi mereka meyakini sudah ditebus. Begitu. Saya punya senior alumni Al-Azhar orang Jawa Barat yang sudah lama di Amerika dan sudah jadi warga sana. Dia pendakwa di sana dan banyak dakwahnya itu ke prison, ke sel-sel itu, dan banyak mu'alaf, banyak orang bule yang sudah di mu'alaf di tangannya, dan rata-rata mantan narapidana. Someday dia tanya kepada orang yang baru saja mu'alaf, dia namanya orang di ini ya, di mantan narapidana, semua jenis kriminal sudah dilakukan, mulai drug, membunuh dan seterusnya gitu kan. Dia nanya, bukankah dalam ajaran kamu terdahulu ini dilarang? Memang benar ini dilarang, tapi by the same time we believe in this. Memang dilarang, tapi kan semua kriminal yang saya lakukan sudah diampuni, sudah ditebus. Maka saya nggak ada beban lagi. Sekarang misalnya nih, saya bilang kepada Anda, nanti di break antara jam 9.30 sama jam 10, Anda silahkan ambil apapun ke Tazaka tasku ya, tasku. Saya yang menanggung. Anda masih canggung nggak ngambil 1 roti atau 2 roti? Enggak kan? Mumpung ditanggung, mumpung Anda yang nebus, iya kan? Ngapain Anda ngambil 1? Kalau Anda ngambil 1 kan mungkin Anda masih ngelihat saldonya berapa, saldo kartu saya kan begitu. Ini sudah nggak pakai kartu-kartu, Anda ambil, saya yang tanggung. Nah, orang hidup di dunia berbuat dosa tapi ditanggung, ya akhirnya nyantai saja. Itulah world view mereka, itulah cara pandang mereka terhadap hidup ini. Yang memilukan adalah world view kita tidak seperti itu, tapi gaya hidup kita seperti mereka. Ini yang bahaya. Maka turunlah Al-Quran mengoreksi ini semua. Tentu Nabi Isa nggak mengajarkan itu. Nah, begitu. Mari kita lihat klarifikasi Al-Quran tentang manusia pertama ini. Banyak klarifikasi, tapi saya ambil yang penting-penting saja. Tentang Hawa yang selama ini dijadikan kambing hitam. Makanya dalam agama Kristen ya, ini bukan bermaksud menistakan ya, emang ini fakta, kita ngomong secara ilmiah. Agamawan mereka tidak nikah, karena bagi mereka antara wanita dengan snake atau iblis yang menggoda itu beda tipis. Di dalam kacamata gereja, perempuan itu aslul khoti'ah, dari diusirnya manusia dari surga. Aslul khoti'ah itu kalau diterjemahkan bebas biang kerok. Nah, begitu. Nah, mari kita lihat siapa yang memakan buah terlarang itu dalam kacamata Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran justru dikatakan yang memakan buah terlarang itu adalah kedua-duanya secara bersamaan. Mana ayatnya? Ayatnya adalah falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah. Kalau huwa dzaqo, kalau huma dzaqo, karena itu kaum Syamsiyah dibaca dzaqas syajarata. Ketika keduanya memakan buah itu secara bersamaan, tiba-tiba pakaian mereka terlucuti dan mereka berlari-lari mencari daun surga untuk menutupinya. Itu klarifikasi pertama. Jadi dalam Quran nggak ada yang jadi kambing hitam di sini. Yang kedua, ini yang penting. Memang Adam dan Hawa bersalah saat itu, tergelincir, tetapi Adam memimpin istrinya melantunkan kalimat-kalimat pertobatan. Perhatikan ayat ini, ayat ke-37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi.
Dalam surah Al-A'raf, kalimat apa yang dilakukan Adam dan Hawa kala itu dijelaskan. Qala Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kata-kata itulah yang dilantunkan oleh Adam dan Hawa berkali-kali sesaat setelah memakan buah terlarang itu. Dan Allah mengampuni dosanya. Mulailah babak baru kehidupan manusia di dunia ini, bukan by accident, tapi memang by design. Sedari pertama, jauh sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah memproklamasikannya di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jauh sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah memproklamasikannya di hadapan para penghuni surga saat itu. Dan kemudian malaikat bertanya, bukan protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tidak cukupkah makhluk itu kami ini saja yang senantiasa bertasbih dan menyebutkan namamu? Dijawab sama Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sama sekali nggak protes malaikat. Malaikat itu nggak punya saraf untuk protes. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, begitu. Selanjutnya mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana dapat bocoran, dari mana malaikat kok bahwa manusia ini akan membuat kerusakan? Karena waktu itu belum ada tempo yang bikin bocor halus. Dari mana malaikat bisa membayangkan atau prediksi bahwa manusia ini akan membuat kerusakan? Begitu. Ada yang mengatakan pertanyaan itu biilhamin minallah. Ilham itu karena malaikat melihat sosok manusia ini punya dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau fujurnya menguasai dirinya maka akan membuat kerusakan. Nah, begitu. Tapi kalau takwanya yang menguasai maka membuat perdamaian dan kedamaian. Nah, dari situ. Dan itu yang disetujui banyak mufassir. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dulu sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dari bangsa jin yang diturunkan ke dunia tapi membuat kerusakan, kemudian Allah melululantakkannya. Kemudian Allah menciptakan manusia ini. Makanya berdasarkan itu malaikat bertanya. Jadi ada dua versi, namun yang banyak disepakati mufassir yaitu biilhamin minallah, karena sosok manusia ini ada dua potensi, membuat kerusakan dan membuat islah. Nah, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin Anda bertanya, kalau memang sedari pertama manusia itu diciptakan untuk dilandingkan ke dunia sebagai khalifahnya, mengapa harus ada drama godaan iblis yang sedemikian rupa? Pertanyaan ini dijawab oleh Said Qutb dalam tafsirnya fi Dilal Quran, yang intinya adanya godaan iblis dan rentetannya itu sebagai pelatihan, sebagai training, biar manusia dalam hal ini Adam mengalami langsung betapa dahsyatnya godaan iblis. Karena mengalami langsung dengan katanya itu berbeda. Anda sholat di atas sajadah gambarnya Ka'bah, dengan sholat tanpa sajadah depan Anda Ka'bah, tentu beda rasanya. Anda naik pesawat boarding pass begini, ketemu di depan Anda Siti Nurhaliza, dengan lihat Siti Nurhaliza di TV kan beda. Padahal ketemu aja, disapa juga enggak kan begitu. Apalagi ditraktir misalnya. Nah, itu mengalami langsung itu beda. Nah, begitu. Anda misalnya mana di daerah sini yang angker begitu kan, Anda dikasih tahu satpam, Dek, kalau hari Sulail jaga sini saja, jangan sampai ke agak sana gitu kan. Kenapa Pak kan begitu? Pokoknya ini gini. Anda kan masih nyengar-nyengir aja kan. Apa itu nah, gitu. Tapi Anda nekat, hari Sulail tidak di situ, nyebrang ke sana. Terus ketemu perempuan main HP cantik kan begitu. Di atas Nissan, Anda sempat tanya.
Anda sok berani, Mbak, malam-malam kok main HP di sini? Si perempuan tadi jawab, Mas, soalnya kalau saya main HP-nya di dalam sambil nunjuk nisan, sumuk Mas. Anda lari dulu, kencing dulu atau bagaimana? Selanjutnya, Anda kalau hari sudah ditempatkan di sana masih berani nggak? Enggak. Anda mengalami langsung. Bukan katanya lagi. Nah, di surga itu Adam dan Hawa diberi kesempatan mengalami langsung dahsyatnya godaan iblis. Dan diulang-ulang beberapa kali dalam Al-Quran. Coba cari di Al-Quran, fasajadu illa iblis, kemudian bagaimana godaan iblis. Itu diulang-ulang, tapi dengan angle yang berbeda. Itulah hebatnya Al-Quran, mengulang cerita tapi angle-nya berbeda, jadi nggak bosan. Di Al-Baqarah, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nanti surah yang lain ditunjukkan kenapa iblis nggak mau dong, saya lebih senior, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ada beda lagi kan, tapi pesannya sama kan begitu. Kemudian asjuda liman khalaqtatina, apakah saya mau sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Nah, begitu. Jadi merasa mulia. Nah, begitu. Padahal kalau direnungkan, apa benar api lebih baik daripada tanah? Enggak juga. Api sedikit itu punya unsur merusak luar biasa. Kebakaran yang terjadi di mana-mana bermula dari percikan api yang sedikit. Tapi tanah sekecil apapun itu bisa menumbuhkan. Coba lihat paving stone itu. Musim ini nanti akan ada rumput. Padahal kita nggak pernah niat untuk menanam itu. Jadi tanah itu menyuburkan. Jadi klaimnya iblis nggak benar juga. Nah, selanjutnya mulailah Adam dan Hawa memulai kehidupannya yang baru di dunia ini. Tentu tidak selempeng yang dibayangkan, karena iblis sudah berjanji akan menyeret manusia dari jalan Allah yang lurus. Janji itu diucapkan sesaat setelah dia diusir dari surga dan mau dicemplungkan ke neraka. Amdirni ila yaumi yub'atsun. Saya nggak masalah engkau usir saya dari surga ya Allah, tapi tolong umur saya dan keturunan saya dipanjangkan sampai hari kiamat. Emang mau ngapain? Nggak mau dong saya di neraka sendirian. Saya cari dari anak cucu Adam ini. Dalam Al-A'raf, surah Al-A'raf dikatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Saya datangi manusia ini, kata iblis, dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau akan dapati ya Allah banyak dari mereka manusia ini bukan hamba-hambamu yang bersyukur. Itu targetnya iblis. Segala cara dia tempuh. Maka dalam rangka menyelamatkan manusia dari godaan iblis ini, Allah memberi petunjuk. Itulah pesan Allah sesaat setelah Adam dan Hawa landing di dunia. Kulna, kami katakan, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepadamu dariku wahai manusia petunjukku. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzan. Siapa yang mengikuti petunjukku selama meniti kehidupan dunia yang sebentar dan sementara ini, maka dia akan kembali ke surga sebagaimana dulu pernah kamu rasakan. Jadi kehidupan kita di dunia sementara, di dunia ini sebentar dan sementara. Tapi sekarang perhatikan ya, bayangkan 10 jari ini adalah satu jarinya mewakili 10 tahun. Misalnya manusia ini dijatah 100 tahun ya, 100 tahun. Oke. Kita ini rata-rata usia berapa? Kalau saya sih dari muka agak sama lah kayak kalian ya gitu. Nah, gitu. Itu menurut catatan skincare. Kalau catatan malaikat beda lagi. Nah, begitu. Nah, katakanlah Anda sekarang 20 ya.
20 tahun sudah berlalu. Oke. Anda sekarang misalnya 20 lah. Lantarji al ayamul madad. Anda nggak mungkin TK lagi, kemudian nyanyi oh ibu dan ayah selamat pergi. Bu pergi sekolah jangan lupa mandi. Mengingatkan bapak ibunya supaya mandi. Begitu. Oke. Sudah 20 tahun berlalu, tapi sebentar. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60-70. Jadi yang 100 nggak mungkin, 90 jarang. Jadi segini. Kalau Anda usianya di atas sekitar 70, yang tersisa itu 50. Ini yang 20-an. Gitu ya. Tetapi kan nggak ada yang tahu usia itu. Ada yang meninggal sebelum nikah, ada yang setelah nikah, kemudian sudah punya cucu dan macam-macam kan begitu. Apalagi yang sekarang kepala 5, yang tersisa 20. Sebentar. Jadi selama 20, tersisa 20 ini misalnya ya, kita tetap sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri, tidak mencemplungkan diri ke maksiat, sabar apapun ujiannya, kita yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ketika di akhirat itu akan dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Begitu. Baik, kembali ke sini. Jadi Allah itu membekali manusia dengan petunjuk karena manusia ini adalah khalifahnya. Dan Allah berjanji walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan manusia ini. Maka Allah beri petunjuk biar manusia ini bisa selamat kembali ke surga lagi. Lah petunjuk Allah kepada manusia itu bertahap. Pertama dengan menggunakan instingnya. Bayi yang baru lahir itu menggunakan instingnya untuk bisa survive. Ketika pampasnya penuh, instingnya menyuruh dia nangis. Ketika dia lapar, instingnya menyuruh dia nangis, ibunya datang untuk kemudian memenuhi keperluannya. Pada tahap ini manusia seperti hewan. Ketika kita mau menangkap burung di luar, insting burung itu yang menyuruh dia terbang. Selanjutnya ada petunjuk lagi yang berfungsi. Sebelumnya nggak begitu berfungsi, yaitu indera. Nah, tahu panas, tahu dingin dan seterusnya. Akhirnya manusia menghindar dari hal-hal itu. Dan sekali lagi dalam tahap ini manusia sama dengan hewan. Bahkan ada hewan yang inderanya lebih tajam daripada manusia. Kucing itu tahu di mana lokasi ikan asin daripada kita. Anjing pelacak tahu di mana narkoba daripada polisinya. Dan seterusnya. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada manusia ini yang nggak diberikan kepada yang lain. Petunjuk yang ketiga yaitu reason atau akal. Dengan akal ini manusia berpikir, merenung dan menemukan banyak hal. Manusia melihat capung, berpikir, ketemu pesawat terbang. Manusia melihat cacing, berpikir, ketemu kereta bawah tanah yang bisa maju mundur cantik. Perhatikan cacing itu ya. Cacing itu dia diciptakan Allah hidup di tanah, kemudian nggak punya mata dan nggak punya tangan. Tapi seandainya cacing itu punya mata dan nggak punya tangan, dia kelilipan tiap hari dan nggak berdaya. Kan yang paling menderita orang kelilipan kemudian tangannya lagi kotor, atau susah kan begitu. Maka cacing sama Allah nggak pakai teling, nggak pakai mata dan nggak pakai tangan juga, biar nggak ada istilah kelilipan bagi cacing. Tapi cacing dengan demikian bisa menembus tanah, maju mundur cantik. Nah, begitu. Dan manusia melihat itu kemudian berpikir ketemu kereta bawah tanah. Nah, begitu. Bahkan manusia dengan akalnya bisa sampai pada penemuan di sana ada Tuhan yang patut disembah. Di sana ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang tidak abadi ini. Itu semua manusia berkata itu.
Maka bagaimana itu dengan ateis itu? Ateis itu hanya ucapan di mulut. Tidak ada sebenarnya ateis itu. Oke, dalam keadaan lapang orang mungkin entah di mana Tuhan dalam hidupnya, tapi dalam keadaan sempit pasti rasa kebertuhanan itu akan hadir dalam diri manusia. Fir'aun itu bukan hanya ateis. Fir'aun itu moyangnya ateis. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi apa yang terjadi dengan Fir'aun detik-detik mau tenggelam? Dia mengatakan saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun, Tuhan yang disembah Bani Israel. Itu detik-detik Musa. Padahal dia sebelum itu berkuasa dan merasa dirinya Tuhan. Maka di sini kalau Anda pernah melihat film Titanic, itu ada keganjalan. Di film Titanic itu ketika kapal mau tenggelam, sudah pecah, sebagian besar penumpang mengatakan oh my god, oh my god. Ada sekelompok pemain musik yang nyantai, yang nggak panik sama sekali, apalagi mengatakan oh my god. Dia ini pesan ateisme dalam film Titanic itu. Dia memberi pesan kepada penumpang dan kepada penonton, ngapain Anda teriak Tuhan, Tuhan itu? Nggak ada Tuhan itu. Hidup itu waktunya hidup, waktunya mati ya mati. Begitu. Itu sudah terekam dalam Al-Quran. Mal hayatud dunya illa nahya wa namut wa ma yuhlikuna illa dahru. Yang membuat kita mati itu ya waktu saja. Setelah itu sudah nggak ada apa-apa. Dibantah sama Al-Quran, wa ma hum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka itu nggak punya ilmu, hanya menduga-duga saja. Nah, itu pesan ateisme dalam film Titanic. Tahu siapa produsernya? James Cameron, orang Yahudi yang menguasai Hollywood. Nah, begitu. Makanya harus ada ini alumni Tazaka yang jadi sutradara. Nah, begitu ya. Kalau ayat-ayat cinta sudah ada, Anda karena belajar hadis, nanti terbitkan film hadis-hadis cinta. Saya bilang begitu sama Kang Abik itu. Dia kan hadis sama saya di Al-Azhar. Kang, kok ceritanya ayat-ayat cinta? Kan kita orang hadis, kenapa enggak ada hadis cinta gitu? Tawa dia. Ya nanti kita bikin. Kalau bikin nanti saya ikut casting lah gitu kan. Gak apa-apa, saya peran jadi orang yang wudhu saat masjid jamaah, setelah itu sudah nggak mau tawa dia. Ya. Maka tapi petunjuk akal ini ada keterbatasannya. Petunjuk akal ini ada keterbatasannya. Oke, semua manusia sepakat di sana ada Tuhan. Tapi how to deal with God? Bagaimana berinteraksi dengan Tuhan? Ini kalau dibiarkan manusia bisa berselisih. Menurut akalnya si A, Tuhan itu ada, untuk berinteraksi dengannya itu tiap pagi ambil tusuk sate, dikasih dibakar, ditancapkan, begitu keluar asapnya sudah dianggap menyembah Tuhan. Kata akalnya si B, masa Tuhan dikasih asap? Kasihlah buah, nasi kuning, ayam dan seterusnya, taruh di bawah pohon. Nanti Tuhan di sana makan, nggak hanya sekedar ngerokok saja, kan begitu. Tapi menurut akalnya sih, masa Tuhan dikasih makanan ditaruh di bawah pohon? Belum sempat dimakan Tuhan, sudah dimakan sama Adit Sopo Jarwo. Begitu. Maka hanyutkanlah makanan-makanan itu di tepi pantai, di sana Tuhan leluasa makan. Begitulah manusia kalau dibiarkan dengan akalnya, sepakat ada Tuhan, tapi bagaimana berinteraksi Tuhan, manusia berbeda. Termasuk tentang kematian, di sana ada kehidupan setelah kematian ini, semua sepakat. Tapi bagaimana hakikatnya kehidupan setelah kematian ini, manusia berbeda pendapat. Terhadap orang yang sudah mati saja ada yang nggak ada kata sepakat. Menurut orang Mesir kuno, orang mati itu jangan dikubur, tapi diawetkan, dibalsem istilahnya. Itu pun mereka berselisih, dibalsem pakai apa? Pakai balpirik atau remason. Begitu. Menurut orang lain jangan diawetkan, harus dibakar, dihanyutkan ke pantai, kemudian nanti setelah dihanyut oleh gelombang, kemudian dipanah pakai api, kemudian sudah jadi abu.
Menurut orang Bali, jangan dibakar, jangan diawetkan, tapi dikubur, tapi diberdirikan. Ada itu wisata di Bali itu, makam-makam di mana mayat itu diberdirikan. Sampai sekarang belum ada yang kecapean berdiri. Nah, begitu. Nah. Jadi begitulah akal sepakat dalam satu titik, tapi kalau dibiarkan akan berselisih dalam titik selanjutnya. Untuk itu perlu ada final guidance, yaitu agama, revelation, agama atau wahyu. Nah, wahyu itu tidak Allah berikan langsung kepada manusia, tapi melalui manusia pilihan. Manusia pilihan, itulah para nabi dan rasul. Nah, setiap nabi itu mempunyai syariat yang sesuai untuk kaumnya saat itu, karena kondisi menurut demikian. Seperti syariat pada waktu Nabi Adam membolehkan saudara menikahi saudarinya, boleh. Kalau nggak boleh, Qabil Habil nikah sama siapa? Sama monyet? Nggak mungkin. Nah, maka boleh. Seiring dengan perjalanan waktu itu dihapus. Laki-laki menikahi dua saudarinya itu boleh dalam syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Yakub. Nabi Yakub itu menikahi dua saudari sekaligus. Istri pertama punya 11 anak. Istri kedua namanya Rahel itu punya 2 anak, salah satunya Yusuf, satu lagi Benyamin. Nah, jadi Yakub itu memperistri 2 saudari sekaligus. Saat itu boleh karena kondisi demikian. Nah, seiring dengan perjalanan waktu itu tidak boleh dalam syariat kita. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, begitu. Kondisi menurut demikian, karena syariat itu seperti makanan bagi bayi. Jadi bayi, manusia ketika bayi itu makanannya kan menyesuaikan usianya. Ketika baru lahir ya ASI, agak besar bubur, agak besar pisang dan seterusnya. Kalau sudah besar begini kan bisa makan apa-apa saja, soto, rawon, kerikil, semen dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, begitu. Nah, begitu pula manusia. Makanan bagi jiwa manusia pada masanya Nabi Adam berbeda dengan manusia selanjutnya. Satu lagi, kalau kita perhatikan, setiap nabi itu diberi mukjizat untuk menunjukkan dan membuktikan memang dia utusan Allah. Dan kalau perhatikan, mukjizat nabi itu menyesuaikan dengan kepiawaian kaumnya saat itu. Nabi Musa diutus pada saat dunia magic luar biasa, maka beliau diberi mukjizat dengan tongkat itu yang mengalahkan semuanya. Nabi Saleh diutus di satu kaum yang luar biasa kepiawaiannya dalam dunia pahat memahat, maka beliau diberi mukjizat bagaimana onta hidup keluar dari batu itu. Nabi Isa hidup di dunia satu kaum yang dunia medis luar biasa saat itu. Beliau diberi mukjizat yang menandingi itu semua, menyembuhkan orang sakit kusta, orang yang buta, bahkan menghidupkan yang sudah mati. Kalau kita perhatikan, mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu itu hanya bisa disaksikan oleh kaumnya saja, orang yang hidup saat itu bersama Nabi itu. Kita tahu informasinya dari Al-Quran. Entah sekarang tongkat Nabi Musa di mana dan seterusnya. Api menjadi AC Nabi Ibrahim, itu ya kita tahu ceritanya saja. Nah, begitu. Begitu Allah ingin menjadikan syariatnya di atas bumi ini universal, linnasi kafatan, Allah memberi mukjizat kepada Nabi akhir zaman yang tidak hanya bisa disaksikan oleh orang yang hidup pada masa Nabi, tapi orang sesudahnya hingga kiamat nanti. Dan mukjizat itu adalah Al-Quran. Sampai sekarang tantangan Al-Quran masih berlaku. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bikin seperti satu surat saja sependek wal asri
sependek Al-Ikhlas, sependek Inna A'toinakal Kausar. Silahkan para pujangga di dunia ini berkolaborasi dengan siapapun, tidak ada yang bisa bikin seperti itu. Awalnya disuruh bikin seperti Al-Quran utuh, didiskon. Fa'tu bi asri suwarin, 10 surat didiskon. Fa'tu bi suratin. Al-Quran yang 30 juz itu bisa dihafalkan oleh anak-anak di Kudus yang belum tamat SD, padahal mereka nggak tahu bedanya hadza dengan hadhihi, tilka dengan dalika, huna dan hunaka. Anak-anak di Kudus itu. Anda mungkin pernah hafal pembukaan UUD 45 waktu Cadika dulu atau sebelum itu. Sekarang masih hafal nggak? Sekarang pembukaan UUD 45 itu saya translate ke dalam bahasa Inggris pakai ChatGPT. Anda perlu waktu berapa tahun untuk menghafal pembukaan UUD 45 dalam bahasa Prancis atau bahasa Italia, bahasa yang Anda nggak tahu. Hanya pembukaan UUD 45, bukan UUD 45 sampai akhir pasal dan ayat. Sudah, nggak usah jeru-jeru. Itulah betapa dahsyatnya Al-Quran. Maka tantangannya jelas sekali. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi Al-Quran ini kalamullah, dan kemudian ini adalah petunjuk bagi kita. Dan untuk bisa memahami petunjuk ini, kita harus belajar hadis. Itu jawaban panjangnya tadi, paham ya? Dan kalau Anda sadari, saya ngomong masalah petunjuk, insting, panca indera, akal, ini khulasoh dari pelajaran Usuluddin yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Zarkasi di kelas 1 KMI. Ini mukjizat dan seterusnya. Maka taat kepada Allah dan mengakui hadis yang sahih itu satu paket. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Jadi enggak bisa kita berpedoman sama Al-Qur'an saja, hadis enggak. Karena hadis itu yang menjelaskan Al-Qur'an. Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama alaihim nabiyina wasiddiqin wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang membangkang kepada nabi rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk ini di hadapannya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, terjemahan bebasnya karepmu, tapi wa nuslihi jahannam. Nah, begitu eratnya hubungan antara Al-Quran dan hadis. Tadi kan ayatnya jelas, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa yatafakkarun. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah membagi setidaknya ada 3 pola hubungan antara Al-Quran dan hadis. Pertama, hadis sebagai penegas atau penguat Al-Quran, sunnah muakkidah lil Quran. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi. Ini hubungan pertama. Hubungan kedua, sunnah mubayyina lil Quran, yaitu hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan. Nanti kita slide ini akan memaparkan lebih detail. Hadis sebagai penjelas Al-Quran, sunnah mubayyina lil Quran. Nanti ada penjelasannya ya. Ada kalanya hadis itu memerinci yang global, kemudian mengkhususkan yang umum, kemudian menjelaskan yang samar, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Dan yang gak kalah penting,
adalah otonomi hadis atau istilahnya istiqlalus sunnah bitasyri'. Ada hal-hal dalam agama ini yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun dijelaskan dalam hadis Nabi, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Mari kita lihat perincian dari 3 pola hubungan Al-Quran dengan hadis ini. Pertama, hadis sebagai penegas atau penguat Al-Quran, sunnah muakkidah lil Quran. Kita tentu membaca ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sholat, zakat, puasa, haji. Ayat-ayat ini dikuatkan oleh hadis Nabi, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya. Hadis ini menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak itu, tidak hanya dalam masalah hukum, dalam masalah akhlak, etika juga demikian. Ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk jujur, untuk birrul walidain. Kemudian ada hadis Nabi yang menguatkan itu. Ini yang pertama, hadis sebagai penegas atau penguat Al-Quran. Yang selanjutnya adalah hadis sebagai penjelas Al-Quran, dan disinilah Al-Quran, hadis banyak berfungsi. Dalam kapasitasnya sebagai mubayyinah lil Quran, ada kalanya hadis itu memerinci yang global. Hadis tentang tata cara sholat, Al-Qurannya yang mengatakan wa aqimus sholat, berapa jumlah rakaat, waktunya kapan, itu tidak ada perinciannya dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Begitu pula zakat, wa atuz zakat, ternak onta ada zakatnya, sapi ada zakatnya, domba atau kambing ada zakatnya, ternak jangkrik nggak ada. Nah, kita tahunya dari mana itu? Dari hadis. Begitu pula haji, mulai dari mikotnya, apa yang membatalkan ihram, itu ada perinciannya dalam hadis. Kemudian apa yang membatalkan ihram dan seterusnya, itu perinciannya ada dalam hadis Nabi, terutama hadis yang fi'li, yang tindakan. Nah, begitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dalam kapasitas sebagai penjelas, yaitu menjelaskan yang samar, taudihu muskilihi. Ada beberapa kata dalam Al-Quran yang tidak bisa difahami secara literal, seperti kata zulmun dalam ayat ini. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya di hadapan sahabat-sahabat yang lain, ya Rasulullah, siapakah kelak dari kita yang mendapat keamanan dan perlindungan dari Allah pada waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Turun ayat ini menjawab pertanyaan sahabat tersebut, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka adalah orang yang mendapat keamanan dan mereka orang yang dapat petunjuk. Begitu mendengar ayat ini, syaqqa dzalika ala sahabat, berat sahabat itu kan. Kemudian Rasulullah, sahabat mengatakan, ayyuna la yadlim ya Rasulullah, siapa dari kita yang enggak pernah berbuat dolim, siapa dari kita yang enggak pernah berbuat dosa? Berarti tidak ada dong dari kita kelak yang mendapat perlindungan dari Allah. Beliau menjawab, laisa dzulmuhuna huwallazi ta'nuna bihi wa inna dzulmuhuna asyirku. Alam tasma' qaulal abdi sholih ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Zulm di sini bukan seperti yang Anda fahami. Zulm di sini adalah kemusyrikan. Tidakkah pernah Anda mendengar perkataan Luqman bin Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi makna zulm di sini artinya asyirku, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan. Nah, penjelasan az-zulm menjadi asyirku itu datang dari Nabi. Kalau tidak dijelaskan Nabi, orang bisa gagal paham. Sama seperti ayat yang menyuruh kita makan sahur. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu kalau diterjemahkan secara literal, makan minumlah kalian saat sahur hingga kalian bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih. Jadi waktu sahur kita di lapangan, kemudian
Sambil bawa piring ada idam, di situ ada benang merah, benang hitam, benang putih. Itu kalau dipraktekkan ya kita mulai jam 6 mungkin bisa baru imsak. Tapi tidak demikian penjelasannya. Maksud dari benang hitam benang putih itu sawadul lail dan bayadus sobah atau bayadun nahar, yang ditandai dengan tulu'il fajri shodiq, yang ditandai dengan terbitnya fajar shodiq. Nah, itu penjelasan dari Nabi. Itu fungsi hadis, yaitu menjelaskan yang samar. Selanjutnya adalah taqyidu mutlaqihi, mengikat yang mutlak. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Dipotong tangannya sampai mana? Sampai sini atau sampai sini. Kemudian hadis mengikat sampai sini saja, tidak sampai sini. Kalau tangan versi wudu di sini, tapi kalau versi pencurian di sini. Selanjutnya adalah takhsisu amihi, mengkhususkan yang umum. Ada ayat-ayat yang umum kemudian dieksepsi, diistisna oleh hadis. Berdasarkan ayat ini kita nggak boleh makan bangkai ikan. Innama haram alikul maitata waddam. Siapa di sini yang makan ikan langsung dimasukkan? Ya kalau ikan cupang. Kalau ikan lele yang besar itu, perut kita jadi akuarium. Nah, begitu. Maka ikan harus jadi bangkai dulu, mati dulu, baru kita makan. Berdasarkan itu nggak boleh. Tapi ada hadis yang menjelaskan. Suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana status air laut ini, termasuk air sungai? Beliau menjawab, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut termasuk air sungai, airnya suci dan bangkainya halal. Jadi semua yang di laut asal jadi bangkai boleh dimakan. Tentunya selain bangkai kapal ya. Yang di dasar laut pun boleh. SpongeBob, Patrick. Termasuk bangkainya belalang. Belalang itu boleh, karena ada hadis yang mengkhususkan. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran itu istiqlalu sunnah bitasyri'. Ada hal-hal dalam agama, baik dalam akidah maupun hukum, itu dijelaskan hukumnya kita tahu berdasarkan hadis, karena itu tidak disebut dalam Al-Quran. Al-Quran hanya melarang seorang laki-laki menikahi dua saudari sekaligus. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tapi hadis juga ada, nggak boleh laki-laki menikahi seorang perempuan dengan keponakannya, nggak boleh. Harus dipilih salah satu, milik keponakannya atau milik tantenya. Nah, begitu harus dipilih. Nah, begitu. Nah, gitu kan. Ada seorang laki-laki nikahin gadis. Setelah itu sowan ke tantenya. Tantenya ternyata available juga. Gitu. Ini nggak boleh. Itu di Al-Quran nggak ada, tapi ada hadis nggak boleh. Nah, dalam masalah akidah juga begitu, bahwa Adam alaihissalam itu juga seorang nabi, itu nggak ada keterangannya dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Hadis syafaat, bahwa Rasulullah punya hak prerogatif memberi syafaat, anak hafid memberi syafaat, orang yang meninggal kena wabah diberi syafaat. Itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Malah Al-Quran terkesan menafikan, wattaqu yaumal la tajzi nafsun wa la tanfa'uha syafa'ah. Padahal ada hadis yang itu. Kita tahu mukjizat Nabi selain Al-Quran itu dari hadis, dari sirah, membelah bulan dan seterusnya. Dalam hukum juga begitu, hukum rajam bagi berzina muhsin. Orang yang sudah pernah menikah atau terikat dalam pernikahan kok berzina, maka hukumnya dirajam, tidak dicambuk 100 kali. Cambuk 100 kali itu bagi yang belum pernah menikah. Keharaman binatang yang bercakar dan bertaring dan seterusnya. Termasuk sholat selain sholat fardu, itu nggak ada keterangan dalam Quran. Mulai dari sholat duha, kemudian sampai sholat malam, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat syukur setelah wudhu, ada nggak Al-Quran? Nggak ada. Justru di Al-Quran itu ada sholat yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya dan kita berharap nggak usah melakukannya. Apa sholatnya?
sholatul khauf. Masa pramuka aja sampai sholatul khauf? Enggak juga kan? Anda pernah cadika ke sholatul khauf itu enggak kan? Nah begitu. Itu ada dalam Al-Quran tapi kita nggak pernah melakukannya. Nah, puasa-puasa sunat dan seterusnya itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Jadi itu namanya istiqlal. Kemudian ngapain kita puasa Senin Kemis, kan nggak ada dalam Al-Quran, nggak bisa. Karena tadi sudah dipakem tadi, wa may yuti'illah war rasula wa anzalna ilaika dzikra litubayyin nasi. Nah begitu. Jadi nggak bisa kita hanya bersandar dalam Al-Quran. Bukannya hubungan Al-Quran itu ada 3 tadi, sebagai penguat, sebagai penjelas, kemudian otonomi ini. Paham ya? Ini penting ini. Sekarang saya mulai dari sejarah hadis pada masa Nabi. Ini sebenarnya ini baru masuk dari slide tadi kan. Slide tadi kan judulnya hadis Nabi sebelum dan setelah kodifikasi. Kita masuk sekarang hadis Nabi sebelum kodifikasi. Sekarang jam insya Allah akan selesai jam 9:04, barangkali ada tanya jawab, atau tanya jawabnya nanti di jamak takhir setelah duhur dalam waktunya nggak memungkinkan. Iya, hadis Nabi dari masa ke masa. Kita mulai dari hadis Nabi pada masa Nabi. Saya sedikit ke Al-Quran ya. Ini penting, santri harus bisa menjawab. Kita tahu kalau Al-Quran ya, Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Ayat pertama Al-Alaq 1-5. Kemudian turun surah berikutnya Ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Dan ayat yang terakhir, apa ayat terakhir yang turun kepada Nabi? Ada yang tahu? Ayat yang terakhir. Ayat terakhir yang ada dalam mushaf memang An-Nas. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi, ada yang tahu? Apa? Oke. Ada yang mengatakan Al-Maidah. Saya menduga ayatnya adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ya. Ayat itu turun pada waktu Haji Wada, ketika beliau di Arafah. Setelah Rasulullah Haji Wada, beliau pulang ke Madinah dan meninggal di sana kan. Pertanyaannya, apa setelah itu nggak ada wahyu turun? Kalau ada berarti yang tadi bukan ayat yang terakhir turun. Apa ayat yang terakhir? Tadi yang Al-Baqarah angkat tangan. Apa ayatnya? Jawabannya Al-Baqarah sebelum ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat penegasan tentang keharaman riba. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun, dan seterusnya itu. Itu menurut mayoritas ulama itu ayat terakhir turun setelah Rasulullah pergi haji itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam mushaf yang ada di tangan kita sekarang, di awal mushaf ku Al-Fatihah, terus terakhirnya ku An-Nas? Kenapa bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian terakhir-terakhirnya surah Al-Baqarah tadi, atau Al-yauma akmaltu lakum? Itu gimana ceritanya? Sesuai ya, ini harus tahu santri jawabannya. Bisa jadi Anda nanti pulang ditanya. Misalnya Anda pulang ditanya sama tukang ojek, Mas, sampean kan nyantri, itu kenapa di awal Al-Quran awalnya kok Al-Fatihah bukan Iqra, terakhirnya kok bukan Al-yauma akmaltu atau ayat yang tadi? Maka kita harus tahu menjawabnya. Jadi Al-Quran itu bal huwa Qur'anum majid fi lauhil mahfud. Al-Quran itu sudah utuh di Lauhil Mahfud.
Oke. Kemudian turun ke langit dunia namanya Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan, secara utuh. Baru dari Baitul Izzah turun kepada Nabi secara berangsur-angsur selama masa kenabian kurang lebih 23 tahun. Nah, selama masa kenabian itu setiap Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengarrange wahyu yang sudah turun ke beliau dalam setahun terakhir. Kemudian setelah Ramadan turun wahyu, turun ayat dan seterusnya, ditertibkan lagi oleh malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah, ditata lagi. Letakkan da'u hadis surah fi da'u hadil ayat fi surati kada, da'u surat hadil surah ba'da surati kada, begitu di arrange begitu. Begitu terus setiap Ramadan malaikat Jibril itu turun untuk mengarrange tata letak surat dan ayat ini berdasarkan Al-Quran sebagaimana pada saat di Baitul Izzah dan pada saat di Lauhil Mahfuz. Begitu terus sampai akhir masa kenabian. Jadi penertiban ayat dan surat berdasarkan ulama itu tauqifiyun, datang dari malaikat Jibril berdasarkan perintah Allah sesuai dengan tata letak Al-Quran dulu ketika di Lauhil Mahfuz. Makanya seorang pakar Al-Quran dari Mesir namanya Muhammad Abdul Darraz, Al-Quran itu seperti puzzle, utuh waktu di Lauhil Mahfuz, utuh waktu di Baitul Izzah, sempat tercecer selama masa kenabian, dan itu ditata setiap Ramadan sampai akhir Ramadan hingga akhir di masa kenabian. Al-Quran itu utuh lagi. Begitu bisa difahami. Dan Al-Quran itu begitu turun, Rasulullah mengajarkan ke para sahabatnya. Setelah hafal para sahabatnya, kemudian menunjuk beberapa di antara sahabatnya untuk menulisnya di media tulis yang ada saat itu. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit binatang dan seterusnya, begitu. Ya. Itu Al-Quran. Jadi sudah dihafal dulu, baru ditulis oleh sebagian sahabat. Jadi jangan lupa Al-Quran itu dihafal dulu, kemudian ditulis. Seandainya tulisan Al-Quran ini hilang, dengan mudah kita menulis lagi. Sama seperti kita sudah hafal lagu-lagu waktu TK itu, kita dulu kan hafal dulu sebelum tahu tulis kan. Balonku ada 5 dan seterusnya, bangun tidurku terus mandi, kita sudah hafal dulu dan nggak tahu tulisannya. Seandainya itu ditulis dan hilang, kita bisa melafadzkan lagi. Itulah seperti itu kurang lebih Al-Quran itu. Nah, bangun tidurku terus mandi, lagian lagu-lagu itu perlu direvisi ya. Masa habis mandi ku tolong ibu, nggak bisa. Habis mandi ya pakai baju dulu. Nah, begitu. Karena doktrin itu anak-anak kadang-kadang ini habis mandi langsung nemuin tamu, dia salaman begini kan, gitu kan. Terus ibunya pakai baju dulu. Anak itu protes, kan tulisannya di lagunya habis mandi ku tolong ibu. Nah, begitu. Nggak ada habis itu pakai handuk ganti baju. Nah, makanya nanti Anda karena kuliatul mu'allimin direvisi lagu-lagu itu ya. Itu salah lagu kan begitu. Oke, kok sampai ke lagu TK tadi ya. Oke. Jadi itu terjadi dengan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran wahyu turun, Rasulullah mengajarkan, menyuruh sahabatnya untuk menulis hadis ayat tersebut. Sekarang bagaimana dengan hadis Nabi? Apakah sudah ditulis pada saat Rasulullah masih hidup atau belum? Itu pertanyaannya. Sekarang saya tanya, hadis Nabi itu sudah ditulis pada saat Rasulullah masih hidup atau belum? Oke. Perhatikan di sini ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang sahabat beliau untuk menulis hadisnya. La taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu.
Ada lagi dari sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jahadna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitab fa aba. Kami memohon kepada Nabi untuk menulis tapi beliau enggan. Ista'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitab falam ya'din lana. Kami izin kepada Nabi untuk menulis hadis beliau tapi beliau enggak mengizinkan. Dari Abu Hurairah saya langsung baca ya tanpa saya terjemahkan. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu naktubul hadis. Suatu hari Rasulullah, saya langsung terjemahkan aja. Suatu hari Rasulullah keluar dan mendapati kami para sahabat sedang menulis hadis. Rasulullah bertanya, "Ma hadzal ladzi taktubun?" Kalian nulis apa ini? Sahabat menjawab, "Ahadis nasma'uha minka." Kami sedang menulis hadis yang kami dengar dari jenengan ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Loh, enggak bahaya tah? Enggak begitu. Biar nggak ngantuk ya, gitu. Jawaban Rasulullah, kitabun ghairu kitabillah. Kalian sedang menulis selain kitab Allah. Atadrun, tahukah kalian umat-umat terdahulu menjadi sesat dan tersesat karena mencampur aduk antara sabda Nabi mereka dengan kitab Allah. Maka jangan lakukan itu, kan begitu. Ini adalah riwayat-riwayat di mana Rasulullah melarang. Tapi kemudian ada hadis juga di mana Rasulullah membolehkan. Contoh, ada seorang laki-laki dari Ansor mendengar khutbah Rasulullah. Mungkin panjang, tapi kalau laki-laki itu nggak hafal. Akhirnya nanya Abu Hurairah dan hafal. Abu Hurairah meriwayatkan kepada laki-laki tersebut, memutar ulang apa yang dia dengar dari Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut curhat kepada Nabi. Tsumma syakka qillata hifdzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi. Kemudian Rasulullah memberi nasihat kepada laki-laki tersebut, Ista'in ala hifdika biyaminika. Minta tolonglah dengan tangan kanan kamu untuk menguatkan hafalanmu. Maksudnya bukan begini, tapi nulis. Kan ini pertanda bahwa boleh menulis hadis Nabi. Begitu pula Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As. Beliau ini orang yang gemar menulis hadis-hadis Nabi karena ingin menghafalnya. Tapi suatu hari para sahabat dari Quraisy memprotesnya. Ngapain kamu nulis semua yang kamu dengar dari Nabi? Nabi itu kan manusia, kadang marah, kadang senang. Kok kamu tulis semuanya? Akhirnya karena diprotes, dia sempat berhenti. Namun dia curhat kepada Nabi, menceritakan apa yang terjadi. Kemudian apa respon Rasulullah? Fa'au ma'abisbillah. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan telunjuknya ini diarahkan ke mulut beliau sambil mengatakan, Wallahi uktub, tulislah wahai Abdullah bin Amr, demi zat Allah yang jiwaku dalam genggamannya tidak ada yang keluar darinya kecuali benar. Ini pertanda bahwa Rasulullah membolehkan Abdullah bin Amr untuk menulis hadis-hadis beliau. Oke. Nah, di hadapan Anda ada beberapa riwayat di mana Rasulullah melarang. Kemudian ada beberapa riwayat di mana Rasul membolehkan. Bagaimana cara mengkompromikannya ini? Ulama ada yang mentakwilkan, satu, larangan penulisan hadis terjadi di awal Islam karena ada kekhawatiran percampuran dengan Al-Quran. Kemudian dibolehkan karena kekhawatiran itu sudah nggak ada lagi. Jadi larangan itu dimansuh, dihapus dengan pembolehan. Yang kedua, larangan itu tidak dihapus, berlaku, yaitu ketika Al-Quran dan hadis ditulis dalam satu lembar. Kalau dipisah boleh. Ada yang mengatakan larangan itu berlaku bagi yang kuat hafalannya, tapi yang lemah boleh. Tapi dari tiga takwil ini yang banyak diikuti ulama, yang pertama, pernah ada larangan karena ada kekhawatiran, tapi setelah itu kemudian diperbolehkan. Dan faktanya, kalau Anda belajar Khulasah Nurul Yakin, kita akan dapati setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah sabda Nabi yang dituliskan. Beliau juga nulis surat-surat ke raja sekitar Jazirah Arab, dan surat itu dikirimkan, dan itu adalah sabda Nabi yang ditulis. Nulis ke Raja Romawi, Raja Parsi, Raja Mesir. Ini adalah sabda Nabi yang ditulis. Kan hadis itu
ma nusiba ilan nabi min qaulin. Dan ini perkataan Nabi yang ditulis. Jadi paling enggak ini adalah bukti nyata bahwa hadis Nabi sudah ditulis. Tadi beberapa menit yang lalu Anda semuanya sambil mengatakan belum begitu ya. Tapi ini faktanya. Dan kalau kita membaca narasi para sahabat, mereka sudah menulis. Meskipun memang mayoritas sahabat itu punya daya hafal yang kuat, tapi aktivitas menulis hadis itu sudah ada pada masa sahabat saat Nabi masih hidup. Perhatikan di sini, kanat li Anas bin Malik suhuf warasah abnahu wa kana yahushum ala kitabatil hadis kama fi Muslim. Anas bin Malik pembantu Rasulullah itu punya lembaran-lembaran hadis maksudnya. Kemudian wa kana yahushum ala kitab, dan Anas bin Malik ini menyerukan kepada anak-anaknya untuk menulis hadis. Jadi penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, dan para sahabat itu menyerukan kepada muridnya dan seterusnya. Dan seterusnya ini beberapa narasi yang menunjukkan betapa para sahabat itu punya catatan hadis. Langsung ke yang 15 itu ya. Karena Rasulullah SAW qad sami hali Abdullah bin Amru. Rasulullah membolehkan Abdullah bin Amru yang tadi untuk menulis hadis. Fakataba anhul katsir. Dan Abdullah itu nulis banyak dari sabda-sabda Nabi. Wastaharat sahifatu Amru. Lembaran-lembaran Abdullah bin Amru ini dikasih nama As-Sahifah As-Sadiqah. Jadi catatan hadis Abdullah bin Amru ini diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Nah, ini adalah beberapa sahabat yang banyak meriwayatkannya hadis. Ada Abu Hurairah tertinggi. Nah, kitab-kitab ini kitab yang bercerita tentang sejarah hadis sejak masa Nabi hingga masa sekarang. Ada yang klasik, ada yang kontemporer. Kalau Anda belajar khusus hadis, ini wajib dibaca kitab-kitab ini ya. Saya lanjutkan. Abu Hurairah itu memang hafalannya kuat dan pernah didoakan Rasulullah hafalannya kuat. Nah, begitu ya. Tetapi sejatinya Abu Hurairah itu juga mencatat hadis yang dia dengar. Bedanya adalah kalau Abdullah bin Amr bin As begitu mendengar langsung dicatat. Tapi Abu Hurairah mendengar, direkam, sampai di rumah dicatat. Ini buktinya ya. Saya langsung translate saja, waktunya terbatas. Jadi ada seorang tabi'i namanya Amru ibnu Umayyah. Dia suatu hari menuturkan satu hadis di hadapan Abu Hurairah. Abu Hurairah angkarahu, sempat mengingkarinya. Kemudian tabi'i ini mengatakan, inni qad sami'tuhu minka. Abu Hurairah, hadis yang barusan saya sebutkan itu saya dengar dari Anda. Kata Abu Hurairah, in kunta sami'tahu minni fahuwa maktubun indi. Kalau hadis yang Anda sebutkan tadi itu dari saya, itu maktubun indi, ada catatannya di rumah saya. Fa akhadha biyadi ila bait, akhirnya diajak ke rumahnya. Fa arona kutuban katsira min hadis. Ternyata banyak catatannya juga Abu Hurairah di lama ini. Fa wajada dalikal hadis, ketemu hadis yang tadi Abu Hurairah sempat mengingkarinya tadi. Riwayat ini menunjukkan betapa Abu Hurairah punya catatan hadis. Nah, Abu Hurairah sebagai seorang muhaddis yang standby, tidak kemana-mana kecuali di Medina, akhirnya kan banyak pemburu pencari hadis itu yang mendatangi Abu Hurairah, banyak muridnya. Salah satu muridnya di sini, kalau kita membaca biografi Abu Hurairah, kalau kita membaca biografi para muhaddis, biasanya paragraf pertama itu nama, kapan masuk Islam dan kemana saja mencari hadis. Kedua itu adalah nama-nama gurunya. Alenia atau paragraf ketiga nama-nama muridnya. Nah, ini adalah biografi Abu Hurairah. Ada salah satu murid Abu Hurairah dari karangan tabi namanya Hammam ibnu Munabbi. Atau sana kelihatan nggak ya? Hammam ada di sini, Hammam ibnu Munabbi. Kalau di sini terlalu dekat. Nah, itu.
itu salah satu murid Abu Hurairah, ada yang bernama Hammam ibnu Munabbih. Perhatikan di sini biografi Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih saya bacakan di sini ya. Hammam ibnu Munabbih ibnu Kamil As-Sun'ani, beliau dari San'a, dari Yaman. Al-Muhaddis Al-Mutqin Abu Uqbah sahibu tilka sahifa as-sahihah allati kataba an Abu Hurairah. Jadi Hammam ini selama nyantri di Abu Hurairah, dia mencatat hadis-hadis yang dia terima dari Abu Hurairah dan diberi nama catatannya itu as-sahifa as-sahihah. Dan yang menarik adalah manuskrip dari as-sahifa as-sahihah ini berhasil ditemukan dan diteliti oleh pakar manuskrip dari India yang tinggal di Perancis, namanya Profesor Muhammad Hamidullah, orang India yang domisili di Perancis. Beliau menguasai 100 lebih bahasa asing nih, Profesor Hamidullah ini. Meninggal tahun 2002. Menguasai sekian banyak bahasa asing dan pakar filologi beliau, dan beliau yang meneliti Sahifah As-Sahihah punyanya Hammam ibnu Munabbih dan bisa kita download menjadi kitab sekarang. Ini murid langsung dari Abu Hurairah. Gitu ya. Nah, Hammam ibnu Munabbih ini punya murid, tentu punya banyak murid. Salah satunya adalah Ma'mar bin Rashid. Kalau Anda tulis di catatan Anda ya, catatan Anda sekarang, tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, ya. Terus kemudian Rasulullah sudah, terus kasih panah ke bawah, sudah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah? Ya. Tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian panah ke bawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bawahnya Abu Hurairah kasih panah lagi ke bawah muridnya bernama Hammam ibnu Munabbih. Ada yang baca Hammam ibnu Munabbah. Itu ya. Tadi Abu Hurairah sudah kita jelaskan, beliau itu ternyata punya catatan hadis. Di sini Hammam dijelaskan di biografinya, beliau punya catatan hadis diberi nama As-Sahifa As-Sahihah. Jadi di samping nama Hammam Anda tulis As-Sahifa As-Sahihah. Sudah? Nah, Hammam ini punya murid, kasih panah di bawahnya Hammam, namanya Ma'mar bin Rashid. Sudah? Ma'mar bin Rashid. Kita lihat, buka sekarang biografinya Ma'mar bin Rashid. Maka akan didapati beliau punya banyak guru. Memang salah satunya adalah Hammam bin Munabbih. Dan Ma'mar bin Rashid ini punya catatan hadis, diberi nama Al-Jami'. Al-Jami'. Tulis di sampingnya Ma'mar itu kitabnya namanya Al-Jami'. Sudah ya. Dan Ma'mar bin Rashid ini punya banyak murid. Salah satunya adalah Abdur Razzaq. Sudah ditulis diurut ya. Rasulullah SAW kasih panah di bawahnya Abu Hurairah, kasih panah di bawahnya Hammam bin Munabbih, kasih panah di bawahnya Ma'mar bin Rashid. Sudah ya. Nah, Ma'mar bin Rashid punya kitab, taruh di samping nama Ma'mar bin Rashid, kitabnya Al-Jami'. Tadi Hammam bin Munabbih punya catatan hadis namanya As-Sahifah As-Sahihah. Mungkin terinspirasi oleh Abdullah bin Amru yang namanya dikasih nama As-Sahifah As-Sadiqah. Oke. Perhatikan di sini Ma'mar bin Rashid punya murid Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini kalau kita buka biografinya, memang beliau punya guru namanya Ma'mar. Punya banyak guru, salah satunya Ma'mar. Perhatikan ini. Sekali lagi, kalau kita membaca biografi para perawi, biasanya yang pertama itu namanya, kemudian di alinea berikutnya hadasaan atau rawaan.
Ini adalah nama-nama gurunya, nama-nama guru dari perawi ini, Abdur Razak. Kemudian ada hadasa anhu, yang meriwayatkan darinya, atau rawa anhu. Ini adalah nama-nama muridnya. Makanya nanti kalau Anda selama ini ingin tahu syurutul hadis sahih ittisalus sanad, tahu dari mana bahwa antara ini dengan ini ittisal, buka geografinya, ada nggak gurunya, ada nggak muridnya dari sini ini. Nanti insya Allah setelah duhur kita lebih detail ke sini ya. Nah, perhatikan di sini lebih kalau terlalu dekat malah ini ya. Iya, Abdur Razak itu punya guru namanya Ma'mar ini, dan punya banyak murid, salah satunya Ahmad bin Hambal. Dan beliau seorang faqih, salah satu dari madhab 4, madhab Hambali. Ahmad bin Hambal. Nah, Abdur Razak ini juga punya catatan hadis, kitab hadis namanya Musannaf. Musannaf ini seringnya digabung dengan kitab gurunya tadi, Ma'mar tadi. Jadi kitabnya Ma'mar Al-Jami' itu sering dicetak bareng dengan Musannaf ini. Sudah ya, jadi sudah ditulis ya. Ma'mar bin Rasyid, kasih panah di bawahnya Ahmad bin Hambal. Nah, sampingnya nama Abdur Razak, sampingnya kitabnya Abdur Razak namanya Musannaf. Nah, ini sekarang ini perhatikan biografi Ahmad bin Hambal. Siapa namanya? Kemudian dia berkelana kemana saja, ke Baghdad, kemudian ke beberapa tempat, diantaranya ke Yaman juga. Nah, salah satu gurunya memang ada yang bernama Abdur Razak. Salah satu guru Ahmad bin Hambal, salah satu guru Ahmad bin Hambal itu Abdur Razak. Dan Ahmad bin Hambal itu punya banyak murid, salah satunya ada Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Dan Ahmad bin Hambal punya kitab namanya Musnad, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal. Jadi tulis di sampingnya Ahmad bin Hambal, kitabnya namanya Al-Musnad. Tulis di bawahnya Ahmad bin Hambal, salah satu murid beliau Abu Dawud. Nah, Abu Dawud itu punya kitab namanya Sunan. Sunan. Ini saya buka Sunan melalui Maktabah Syamilah. Abu Dawud dalam kitabnya Sunan meriwayatkan satu hadis, saya bacakan ya. Haddatsana Ahmad bin Hambal, meriwayatkan kepada saya guru saya Ahmad bin Hambal. Terus Ahmad Hambal bilang haddatsana Abdur Razak, guru saya meriwayatkan kepada saya namanya Abdur Razak. Abdur Razak bilang akhbarona Ma'mar, meriwayatkan kepada saya Ma'mar. Ma'mar dari gurunya Hammam ibnu Munabbih, Hammam dari gurunya Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi. Hadisnya yusallimu shaghiru alal kabiri wal maru alal qaidi wal qalilu alal katsiri. Hadis ini kalau kita tracer akan kita temui ada di Sunan Abi Dawud, ini Abu Dawud, ada di Musnad Ahmad bin Hambal, ada di Musannaf Abdur Razak, ada di Jami'nya Ma'mar bin Rasyid, dan ada di As-Sahifah As-Sahihah punyanya Hammam ibnu Munabbih. Yang menarik dari sanad ini, semua perawinya punya catatan hadis. Anda beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa hadis Nabi tidak ditulis pada masa Nabi masih hidup. Sadarkah narasi itu kalau diteruskan akan ada pertanyaan berikutnya?
apakah Anda yakin hadis yang tersimpan di kepala para sahabat tabi'in kemudian baru ditulis 200 tahun kemudian itu tidak ada distorsi penambahan? Nah, begitu. Itu yang dimau orientalis. Mereka pingin bahwa ada space yang jauh antara masa kehidupan Nabi dengan sabda-sabdanya, sebagaimana yang terjadi dengan Bible. Jadi Bible itu ditulis sekian puluh tahun dari diangkatnya Nabi Isa, dan tidak ada yang namanya sanad. Jadi yang nulis itu, makanya kalau Anda cerita buka Bible, the authors of Bible, para pengarang Bible, begitu. Dan Bible yang ori itu dalam bahasa yang bukan bahasa yang dilafadzkan oleh Nabi Isa. Akhirnya banyak distorsi, banyak sisipan-sisipan dan susupan-susupan, sehingga dalam perjalanannya kemudian ada metode yang dipakai untuk memahami Bible yang dianggap oleh mereka relevan, namanya hermeneutika. Berbicara tentang hermeneutika nanti Ustadz Ferry yang ngomong. Nah, saya mengikuti status beliau. Gitu ya. Oke. Jadi mereka orientalis itu pingin hadis kita itu bernasib sama dengan Bible mereka. Kalau Quran sudah enggak, mereka sudah angkat tangan. Nah, begitu ya. Tuh, jadi harus dibedakan, antara kitabatul hadis dengan tasnif dengan tadwin. Penulisan hadis itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Memang Rasulullah pernah melarang, tapi beliau membolehkan. Tadi Sahifatu Madinah itu kan contoh yang kasat mata, Bang Bita. Kita lihat betapa beberapa sahabat Nabi sudah menulis, meskipun mayoritas mereka punya hafalan yang kuat. Nah, begitu ya. Tapi sudah ada penulisan itu. Kemudian hadis itu tersimpan secara individu di kalangan para sahabat. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar 200 tahun kemudian setelah Rasulullah meninggal, sang khalifah ini dari Bani Umayyah ini mengeluarkan dekrit supaya hadis-hadis yang tersimpan secara individu di tangan para tabi'in itu digandakan dan dipersebarluaskan untuk mengimbangi beredarnya hadis palsu. Karena kita tahu pasca terbunuhnya Utsman bin Affan itu terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan itu semakin menjadi-jadi pasca perang Jamal, setelah perang Siffin terjadi masalah tahkim, umat Islam pecah, ada yang pro Muawiyah, ada yang pro Ali, ada yang pro kol obat sakit kepala. Nah, biar nggak ngantuk. Nah, begitu. Ada promak juga. Nah, begitu ya. Nah, gitu. Nah, masing-masing kelompok itu kemudian mengklaim bahwa kelompoknya yang benar, kelompok yang seberang yang salah. Dan dalam rangka itu mereka nggak mungkin menciptakan ayat palsu. Yang rentan dipalsukan adalah hadis Nabi. Yang Syiah membuat hadis-hadis mengagungkan Ali bin Abi Thalib, kemudian menjatuhkan lawan politiknya dan seterusnya. Maka sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah membuat inisiasi itu. Umar bin Abdul Aziz ini masih cicitnya Umar bin Khattab. Kalau antum pernah dengar Umar bin Khattab pernah inspeksi ke kampung-kampung, beliau pernah mendengar percakapan seorang ibu dan anaknya yang jualan susu gitu. Ibu, wahai anakku, susu ini campur air biar kita dapat laba banyak. Nah, begitu. Jangan wahai ibu, sang khalifah melarang itu. Begitu kan. Waktu itu Umar bin Khattab ada di samping rumah itu. Kan sang khalifah nggak ngelihat.
kata sang putri, tapi Tuhannya khalifah, Tuhan kita melihat. Apa kata khalifah? Perempuan ini bagaimanapun bentuknya ini cocok jadi menantu saya. Paham gak? Akhirnya besok diutuslah orang ke sana dengan membawa gandum dan seterusnya karena emang kondisinya miskin, dan anak perempuan itu jadi menantunya khalifah Umar bin Khattab. Nah, ya, kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu nikah sama pembesar dari Khalifah Bani Umayyah dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, begitu. Maka kalau ingin punya anak yang cepat dapat ilmu dan berkah ilmunya, pastikan jangan ada satu butir nasi pun yang syubhat masuk ke anak kita, apalagi yang haram. Cari dari ujung dunia seorang anak yang kemudian dikasih harta korupsi, itu nggak mungkin anaknya itu. Nah, gitu. Jadi kalau anak mau benar, anak kita mau sukses, pertama pastikan, saya sering ngomong ini ke hadapan wali santri, pertama kasih nafkah dari yang halal, kedua doakan mereka. Nah, begitu. Doakan guru-gurunya supaya ikhlas. Kalau yang masuk ke mulut anak itu yang steril, gurunya ikhlas, kemudian orang tuanya rajin tahajud, insya Allah itu kekuatan yang dahsyat. Nah, begitu. Nah, inilah pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah dilakukan kodifikasi. Di sini para orientalis memahami apa yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz ini penulisan hadis, bukan penulisan, bukan dari kepala ke kertas, enggak. Sudah ada hadis-hadis itu, catatan-catatan itu berserakan secara individual, dikumpulkan, dikodifikasi. Nah, sejak saat itu kemudian ulama berjibaku mengumpulkan hadis dengan metodenya sendiri-sendiri. Lahirlah kitab-kitab yang sampai ke tangan kita. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan nanti dan seterusnya. Jadi khulasohnya untuk sesi pertama ini, Kitabatus Sunnah wa Tadwinuha Ibrul Qurun bada'a fi zamanin Nabi. Penulisan itu sudah pada masa Nabi. Istamarra fi zamanis sahabah, tawassa'a fi zamanit tabi'in. Kemudian lahirlah kitab-kitab besar yang sampai ke tangan kita sekarang. Begitu ya. Itu sesi pertama. Kita tadi pengantarnya mulai dari ta'rif, kemudian kita belajar hadis kenapa, sampai kita bernostalgia ke masa lalu di mana Adam dan Hawa di surga, hubungan antara Al-Quran dengan Sunnah, kemudian bahwa Sunnah ini syai'un la budda minhu untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan perjalanan Sunnah dari masa Nabi, dan ternyata memang Sunnah ini tidak berpindahnya tidak dari kepala ke kepala, juga dari tulisan dan tulisan.